Assalamualaikum, saya Rizky Awalya Kadir, NIM 244011010 dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan arti dan makna pemilihan umum atau pemilu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemilu. Pengertian pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Berikut tujuan pemilu. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suatu mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Berikut fungsi pemilu. Pertama, berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Kedua, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legiti lebih lanjut, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. Ketiga, di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Yang kelima, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan. Dan adapun prinsip pemilu. Yang pertama, mandiri. Pemilihan umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau disebut KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau disebut Bawaslu dalam rangka menjaga netralitas dan independensi. Kedua, proporsional. Pemilihan umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara profesional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum. Ketiga, jujur. Pemilih harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil pemilihan umum. Keempat, profesional. Penyelenggara pemilihan umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan. 5. Adil. Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta pemilihan umum untuk berkompetisi secara adil. Keenam, akuntabel. Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya. Dan yang terakhir, berkepastian hukum. Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dan sebagai berikut, berdasarkan daftar peserta partai politik, sistem pemilihan umum terbagi dua jenis, yaitu 1. Sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Kedua, sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai politik tertentu. Dan adapun berdasarkan perhitungan. Yang pertama, sistem distrik atau plurality system, yaitu perhitungan sederhana, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya yaitu 1. Mayoritas mutlak, 2. Suara alternatif, 3. Suara blok, 4. Sistem 2 putaran. Kedua, sistem semi-proporsional, yaitu perhitungan sistem distrik yang menjawatani proporsional. Jenis sistemnya yaitu 1. Suara non dipindah tangankan tunggal, 2. Sistem paralel, 3. Suara terbatas, 4. Suara kumulatif. Ketiga,
ketiga, sistem proporsional, yaitu perhitungan rumit calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya: 1. Suara dipindah tangankan tunggal. 2. Perwakilan proporsional, yaitu 1. Rata-rata tertinggi. 2. Suara sisa terbanyak. 3. Daftar partai. 1. Daftar terbuka. 2. Daftar tertutup. Dan 3. Daftar lokal. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.